Nah. Ini loh. Kita bakal bahas berita panas yang lagi bikin heboh jagat sepak bola nasional. Yap, bener banget. Calon striker masa depan timnas Indonesia, Mauro Zylstra, akhirnya mendarat di tanah air pada Jumat 22 Agustus 2025 kemarin. Apa saja kesepakatan yang diambil? Siapa di balik perekrutannya untuk timnas? Simak terus beritanya. Wah. Indonesia wanita U16 baru aja pesta gol 6-0 lawan Timor Leste. Malaysia juga gak kalah gila, bantai Timor Leste 6-1. Hasilnya, kedua tim sekarang sama-sama punya poin yang identik, cuma beda tipis di selisih gol. Dan malam ini, di Stadion Manahan, satu pertandingan bakal jadi penentu. Siapa yang lolos ke semifinal Piala AFF Wanita U16 2025? Indonesia atau Malaysia? Jawabannya ada di laga panas penuh misteri ini. Loh, nggak bahaya tak? Ada pemain timnas Indonesia yang statusnya sekarang nganggur alias nggak punya klub, tapi anehnya malah tetap dipanggil buat bela Garuda. Gila kan? Nah, siapa pemain itu dan kenapa Patrick Kluivert berani ambil risiko segede ini? Yuk, kita bongkar bareng-bareng daftar gelandang timnas jelang duel panas lawan Lebanon dan Kuwait. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru timnas. Terima kasih. Calon penyerang timnas Indonesia Mauro Zylstra akhirnya tiba di tanah air pada Jumat untuk melanjutkan bagian dari proses naturalisasi. Sejatinya, Mauro Zylstra bukan nama baru lagi bagi para penggemar. Ia sudah digadang-gadang bahkan memperkuat timnas Indonesia sejak era kepelatihan Sintayong. Akhirnya baru terrealisasi sekarang, pemain FC Volendam itu sedang proses menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan dari Belanda menjadi warga negara Indonesia. Striker berusia 20 tahun itu memiliki darah keturunan Bandung, Jawa Barat. Darah Sunda itu didapat Mauro Zylstra dari nenek pihak ayah. Sebagaimana dilihat dari unggahan video di akun Instagram pribadinya, Exco PSSI Arya Sinulinga. Tampak dalam video Mauro tengah berkunjung di kantor PSSI. Bomber berusia 20 tahun itu sedang menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia U23 dan senior. Selain tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Mauro Zylstra juga bisa bermain di timnas Indonesia senior. Tepatnya ketika skuad Garuda besutan Patrick Kluivert bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab. Namun dalam waktu dekat, Mauro Zylstra diproyeksikan membantu skuad timnas Indonesia U23 terlebih dahulu di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara itu, kabar soal Mauro Zylstra sedang proses naturalisasi turut diberitakan oleh Yusa Nugraha. Yusa Nugraha dinilai berjasa dalam mendatangkan beberapa pemain keturunan Belanda yang membela timnas Indonesia. Pernah berkarir di Liga Belanda dan fasih berbahasa Belanda, membuatnya mudah untuk berkomunikasi dengan beberapa pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Sebut saja Ragnar, Jai, hingga terbaru Mauro Zylstra. Mantan pemain akademi SVV Scheveningen Youth
itu juga konsisten untuk memperkenalkan talenta-talenta muda yang bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Mauro sebelumnya beberapa kali diwawancara oleh Yusa Nugraha soal kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Berikut komentar supporter Garuda soal Yusa Nugraha dan proses naturalisasi Mauro Zylstra. Perjuangan panjang buat Mauro. Mungkin dia salah satu yang paling antusias memperkuat timnas, ungkap fans Garuda. Ada juga fans yang menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada Yusa Nugraha. Terima kasih buat Yusa Nugraha sudah banyak membantu PSSI dalam hal naturalisasi pemain keturunan Indonesia di Eropa, khususnya Belanda, ungkapnya. Bang Yusa adalah salah satu suksesor dan penyambung lidah talenta-talenta muda keturunan Indonesia. Join ke Timnas Indonesia. Lanjutkan Bang, tugas mulia ini demi harumkan bangsa dan negara Indonesia. Ungkap apresiasi fans Garuda. Kalau kamu suka berita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam soal pertandingannya, gua kasih sedikit background dulu biar lo semua lebih paham konteksnya. Jadi Piala AFF Wanita U16 tahun ini dihelat di Surakarta, Jawa Tengah, tepatnya mulai tanggal 20 sampai 29 Agustus 2025. Turnamen ini diikuti oleh 9 tim dari Asia Tenggara yang dibagi ke dalam each group. Nah, Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Timor Leste dan Malaysia. Kalau ngomongin pertandingan sebelumnya, Timnas Putri U16 tampil menggila banget pas lawan Timor Leste. Bayangin aja guys, Garuda Pertiwi Muda menang 6-0 tanpa ampun. Itu jadi awal yang super manis buat perjalanan anak-anak muda kita di ajang internasional ini. Sedangkan Malaysia di pertandingan melawan lawan yang sama juga menang besar dengan skor 6-1. Artinya, kedua tim sama-sama punya modal kuat buat duel berikutnya. Nah, jadilah laga Indonesia versus Malaysia ini punya label yang keren. Laga penentuan, karena cuman juara grup dan satu runner-up terbaik dari seluruh grup yang bisa melaju ke semifinal. Jadi kalau sampai kalah, bisa-bisa perjuangan kita terhenti lebih awal. Tanggal 24 Agustus 2025, Stadion Manahan, Surakarta, dipastikan bakal jadi lautan merah putih. Ribuan supporter bakal datang langsung, teriak-teriak dukung Garuda Pertiwi Muda sambil kibarin bendera Indonesia. Siapa lawannya? Malaysia, negara tetangga yang selalu punya rivalitas panas sama kita. Entah itu di sepak bola putra, putri, bahkan level junior sekalipun. Kalau ketemu Malaysia tuh rasanya beda bro. Nggak peduli mau friendly match atau turnamen resmi, tensinya selalu naik. Nah makanya laga ini nggak cuma sekadar rebutan tiket semifinal, tapi juga soal gengsi. Bisa dibilang, kalau Garuda Pertiwi Muda sukses menang, ini bakal jadi bukti kalau sepak bola putri Indonesia makin berkembang pesat. Pelatih Timnas Putri U16, Coach Timo Schorneman, kelihatan puas banget sama performa anak-anak asuhnya di laga perdana. Katanya, kemenangan lawan Timor Leste itu jadi bukti kalau cewek-cewek Indonesia punya kualitas buat bersaing. Timo bilang, tentu saja kita mau menang, tapi tujuan kita yang lebih utama lagi adalah kita mau nunjukin kalau cewek Indonesia bisa main bola. Gila nggak tuh? Ini bukan cuma soal menang kalah, tapi juga soal nunjukin eksistensi. Bahwa sepak bola bukan cuma buat cowok, tapi juga buat cewek. Dan faktanya, Garuda Pertiwi Muda nunjukin permainan yang atraktif banget. Passing-passingnya rapi, serangan ke depan efektif, dan finishingnya mematikan. Kalau diibaratkan nih, mereka mainnya udah kayak kombinasi semangat juang Kartini sama mental baja para pejuang di lapangan hijau. Statistik klasemen grup A, Indonesia 3 poin, selisih gol 6. Malaysia 3 poin, selisih gol 5. Timor Leste 0 poin, selisih gol 0-11. Nah loh, tipis banget kan? Selisih gol doang yang bikin Indonesia masih nangkring di puncak. Jadi jelas banget kalau pertandingan nanti bakal jadi kunci penentuan siapa yang jadi juara grup.
Kalau kita ngomongin gaya main, Indonesia punya kecepatan dan kreativitas. Di laga lawan Timor Leste, pemain-pemain sayap kita benar-benar bikin repot lawan. Dari sisi kanan maupun kiri, serangan Indonesia lancar banget. Apalagi finishing dari striker kita yang lagi on fire. Sementara Malaysia, walaupun kebobolan 1 gol dari Timor Leste, mereka juga punya lini depan yang tajam. Jadi duel ini bisa jadi laga adu serangan. Bisa dibilang tim yang pertahanannya lebih rapat bakal punya peluang lebih besar buat menang. Nah, menariknya lagi, pertandingan ini digelar malam hari jam 19.30 WIB. Suasana malam di Stadion Manahan pasti tambah dramatis. Lampu stadion, sorak-sorai penonton, ditambah atmosfer rivalitas klasik Indonesia versus Malaysia. Semua bikin vibes-nya bakal mirip final, meskipun ini masih fase grup. Buat timnas putri Indonesia U16, targetnya jelas. Lolos ke semifinal dulu. Karena kalau udah tembus 4 besar, itu bakal jadi modal besar buat kedepannya. Apalagi, ini bisa jadi sinyal positif buat perkembangan sepak bola putri di tanah air. Selama ini, sepak bola putri sering dianggap sebelah mata. Tapi, lewat turnamen kayak gini, Garuda Pertiwi Muda bisa jadi bukti kalau mereka layak dapat spotlight. Bayangin aja, cewek-cewek belia usia 16 tahun udah berani tampil di level internasional dengan penuh percaya diri. Itu sesuatu yang harus kita apresiasi bareng-bareng. Biar lo nggak ketinggalan, nih gue kasih highlight jadwalnya. Grup A 24, Agustus 2025, Indonesia versus Malaysia, 19.30 WIB. Grup B 23 Agustus 2025, Myanmar versus Kamboja, pukul 15.30, waktu Indonesia Barat 25, Agustus 2025, Vietnam versus Myanmar, 19.30. Waktu Indonesia Barat Grup C 23, Agustus 2025, Singapura versus Australia, 19.30. Waktu Indonesia Barat 25, Agustus 2025, Thailand versus Singapura, 19.30. Waktu Indonesia Barat. Jadi walaupun fokus kita ada di timnas putri U16, kita juga bisa pantengin hasil-hasil dari grup lain buat lihat siapa aja yang berpotensi jadi lawan kita kalau lolos ke semifinal. Nah guys, jadi itulah preview panjang jelang pertandingan Indonesia versus Malaysia di Piala AFF Wanita U16 2025. Pertandingan ini benar-benar krusial, bukan cuma soal tiket semifinal, tapi juga soal harga diri bangsa. Garuda Pertiwi Muda punya misi buat buktiin kalau sepak bola putri Indonesia siap bersaing di level regional. So jangan sampai kelewatan ya. Ingat tanggalnya, Minggu 24 Agustus 2025, pukul 19.30, waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Surakarta. Gaskeun dukungan lo semua, baik nonton langsung ke stadion atau pantau lewat layar kaca. Dan terakhir, pesan gua, jangan pernah remehin sepak bola putri. Karena dari sini, bibit-bibit terbaik bakal lahir, dan siapa tahu beberapa tahun lagi, pemain-pemain ini bakal jadi bintang di timnas senior putri Indonesia. Kali ini kita bakal ngomongin topik yang lagi panas banget, yaitu daftar gelandang timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert buat agenda FIFA Matchday September 2025. Nah, lo semua pasti udah denger kan kalau timnas Garuda bakal bentrok lawan Lebanon tanggal 5 September. Terus lanjut ketemu Kuwait tanggal 8 September. Dua laga ini emang cuma friendly match alias uji coba, tapi jangan salah bro. Di balik statusnya sebagai pertandingan persahabatan, ada banyak hal yang bisa jadi bahan evaluasi penting buat timnas kita. Dan yang paling bikin rame nih, pemanggilan gelandang kali ini penuh drama. Ada pemain yang balik lagi setelah lama menghilang, ada yang masih jadi andalan, ada juga yang bikin geleng-geleng kepala karena dipanggil padahal statusnya pengangguran. Yup, lo nggak salah dengar. Satu gelandang timnas Indonesia sampai sekarang nggak punya klub, tapi tetap dapat tempat spesial dari Coach Patrick Kluivert. Wah, kira-kira siapa dia? Dan kenapa bisa tetap kepanggil? Cus, kita kupas satu-satu amunisi lini tengah Garuda buat dua laga internasional ini.
Pertama ada nama yang udah nggak asing lagi, Ricky Kambuaya. Sekarang Doi jadi kapten Dewa United di BRI Super League 2025/2026. Walaupun timnya start musim ini agak melempem, Ricky masih jadi tumpuan di lini tengah. Gaya main Ricky ini khas banget. Lincah, agresif, dan punya insting nyerang yang oke. Kadang mainnya ngotot, tapi justru itu yang bikin dia disukai sama pelatih. Coach Kluivert kayaknya masih percaya Ricky bisa jadi motor tengah yang bawa energi ke skuad Garuda. Cuma masalahnya, Ricky belakangan kurang dapat hasil bagus bareng klubnya. Jadi pertanyaannya, apakah Ricky bisa ngasih warna beda kalau main bareng timnas? Atau malah kebawa mentalitas timnya yang lagi goyang? Nah, ini PR besar buat Kluivert. Next, ada nama yang bikin banyak fans Persib Bandung senyum-senyum. Mark Klok. Yes, setelah cukup lama nggak dipanggil timnas, akhirnya Klok balik lagi. Pemain kelahiran Belanda yang udah jadi WNI ini terakhir main di ajang Piala Asia 2023. Tapi sejak itu, Doi absen lama dari skuad Garuda. Musim ini Klok tampil reguler di Persib, plus sempat turun di babak playoff AFC Champions League 2, ACL 2. Jadi wajar kalau Coach Kluivert kasih kepercayaan lagi. Nah menariknya, Klok ini tipikal gelandang yang bisa jadi jenderal di lapangan. Dia punya visi bagus, passing akurat, sama leadership yang kuat. Umurnya udah 32 tahun sih, tapi pengalaman kayak gini justru yang dibutuhin buat ngimbangin darah muda timnas. Kira-kira, apakah comeback-nya Klok ini bakal jadi solusi buat lini tengah Garuda yang kadang-kadang masih gampang kedodoran? Kita lihat aja nanti. Sekarang kita geser ke pemain naturalisasi yang karirnya masih di Eropa. Ada nama Joey Plupesi yang sekarang main di Liga Belgia bareng Lomel SK. Sayangnya, musim ini Joey belum banyak dikasih kesempatan. Dari beberapa pertandingan, dia baru main 2 kali dengan total menit cuma 35 menit. Gila sih, dikit banget kan? Tapi Kluivert tetap percaya Joey masih bisa kasih kontribusi. Mungkin karena Doi punya pengalaman main di level tinggi, plus gaya mainnya yang lebih ke arah gelandang bertahan. Jadi kehadiran Joey B ini mungkin buat jaga kedalaman skuad Garuda, biar nggak gampang bolong di tengah. Berikutnya ada Nathan Cho Aon, pemain 23 tahun yang sekarang main di Willem Dully Tilburg, klub kasta kedua Liga Belanda. Kalau musim lalu Nathan sempat susah dapat menit bermain, musim ini ceritanya agak beda. Dia udah main 2 kali, bahkan di laga lawan FC Eindhoven. Doi main full 90 menit. Ini jadi sinyal bagus kalau Nathan mulai nemuin performa terbaiknya lagi. Buat timnas, Nathan ini bisa jadi opsi fleksibel. Dia bisa main sebagai gelandang, bisa juga ditaruh di posisi back kiri. Jadi semacam kartu joker buat Kluivert. Nah, ini dia yang paling bikin heboh. Tom Hay, gelandang 30 tahun ini, statusnya sekarang free agent alias pengangguran setelah cabut dari Almere City. Artinya, Doi nggak punya klub sama sekali. Normalnya, pemain yang nggak punya klub jarang banget dipanggil timnas. Karena ya itu tadi, match fitnessnya pasti drop. Tapi anehnya, Patrick Kluivert tetap kasih tempat buat Hay. Kenapa? Jawabannya simple. Kualitas Tom Hay masih dianggap level atas. Dia salah satu gelandang paling cerdas yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Visi mainnya oke, passingnya akurat, dan dia bisa jadi pengatur ritme di lapangan. Jadi meskipun statusnya sekarang bikin miris, Kluivert kayaknya masih percaya sama magis Tom Hay. Tapi tentu aja, kalau Doi kelamaan nganggur, bakal bahaya juga buat performanya. Terakhir, ada nama kesayangan fans muda timnas, Marcelino Ferdinand, masih berusia 20 tahun. Marcelino sekarang terdaftar di klub Inggris, Oxford United. Tapi sayangnya, musim ini dia belum main sama sekali di tim senior. Nggak tahu kenapa, apakah karena persaingan ketat atau masih butuh adaptasi. Yang jelas, ini bikin Marcelino jadi sorotan. Banyak fans khawatir kalau dia bakal kehilangan ritme main kalau kelamaan duduk di bangku cadangan. Padahal kita semua tahu Marcelino punya bakat gede banget. Kreativitasnya, visi main, sama keberanian ambil keputusan bikin dia jadi salah satu
talenta terbaik Indonesia. Jadi semoga aja di timnas nanti dia bisa dapat kepercayaan lebih buat nunjukin skill aslinya. Kalau kita rangkum nih, lini tengah timnas Indonesia buat FIFA Matchday September ini benar-benar campuran antara pemain berpengalaman, talenta muda, sama pemain yang nasibnya lagi nggak jelas. Ada Ricky Kambuaya yang konsisten, Klok yang comeback, Joey Pelupesi yang jadi opsi bertahan, Nathan yang mulai bangkit, Tom Hey yang pengangguran tapi masih dipercaya, plus Marcelino yang penuh potensi tapi seret menit bermain. Artinya, PR Patrick Kluivert adalah nyatuin semua puzzle ini jadi satu komposisi ideal. Karena di atas kertas, pemain-pemain ini punya kualitas, tapi kalau match fitness mereka nggak merata, bisa bahaya. Apalagi lawan yang bakal dihadapi bukan tim sembarangan. Lebanon dan Kuwait sama-sama punya fisik kuat, mental baja, plus udah sering jadi batu sandungan buat tim Asia Tenggara. Jadi duel ini bisa jadi ujian penting buat ngukur kedalaman skuad Garuda. Nah sob, itu tadi bedah lengkap soal amunisi lini tengah timnas Indonesia buat FIFA Matchday September 2025. Menurut lo, siapa nih gelandang yang bakal jadi kunci kemenangan Garuda? Dan apakah Tom Hey yang lagi nganggur tetap bisa kasih pengaruh besar buat timnas? Drop pendapat lo di kolom komentar, karena gue bakal bacain komentar terbaik di video selanjutnya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe, biar makin banyak orang tahu perkembangan timnas kita. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku.